Hello traders, selamat datang di Traders TV. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik dari pasar modal Indonesia. Kalian mau tahu topiknya apa? Dan kalian juga mau tahu saham-saham apa saja yang masih menarik untuk ditradingkan dalam seminggu ke depan. Stay tune terus di video kita kali ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, jadi untuk salah satu kabar yang cukup menarik dan juga isu yang ada di pasar modal Indonesia adalah investasi untuk baterai mobil listrik di masa yang akan datang. Kalau kita tahu salah satu produsen mobil listrik terbesar itu adalah Tesla. Dan juga kemudian kalau kita melihat berita-berita sebelumnya bahwa Arab Saudi juga mulai mengincar investasi terhadap baterai mobil listrik yang ada di Indonesia. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Jadi kalau misalkan kita pukul ratakan dengan 10 negara terbesar penghasil nikel di dunia, Indonesia masuk ke dalam 10 negara tersebut. Makanya banyak sekali investor asing maupun pembisnis dari luar negeri mulai masuk ke Indonesia untuk berinvestasi dari komoditas nikel tersebut. Dan apakah masih ada potensi untuk menghasilkan profit dengan cara berinvestasi di saham-saham yang berbasis komoditas nikel? Stay tune terus, kita ketemu lagi langsung di dalam chart. Oke trader, sekarang kita sudah ada di depan chart nih. Kita akan membahas untuk saham Antam terlebih dahulu. Jadi kita akan membuka atau melakukan forecasting dari time frame weekly-nya terlebih dahulu. Kenapa time frame weekly? Karena yang akan kita lakukan di sini adalah forecasting untuk jangka panjang. Jadi ketika kita melakukan forecasting dari time frame weekly, kira-kira untuk target price maupun support yang akan tercapai itu kira-kira 3 bulan sampai dengan 4 bulan yang akan datang baru saja bisa terjadi. Jadi itulah fokus utama kita untuk investasi di saham-saham berbasis nikel yang memang prospeknya ini masih bagus di kemudian hari. Jadi kita lihat ya untuk pergerakan dari sisi weekly-nya Antam. Di sini ada salah satu pola yang cukup menarik. Di sini adalah falling wedge. Nah, falling wedge ini adalah salah satu chart pattern yang mampu melanjutkan pergerakan arah harga tren sebelumnya. Kalau trennya adalah bullish ketika adanya falling wedge dan kemudian di breakout atau ditembus polanya, maka besar peluang harga akan melanjutkan penguatannya. Dari sini aja kita udah tahu nih, sebenarnya Antam masih berpeluang untuk menguat. Jadi kita akan mencari untuk target price-nya Antam. Di sini kita bisa menggunakan Fibonacci. Di sini kita akan menggunakan external retracement, di mana kalau kita lihat nih ada satu area cluster di 1618 dan juga 2618 untuk golden rasionya. Nah, maka dari situ untuk target price dari Antam ini untuk jangka panjangnya untuk time frame weekly itu sekitaran 4.400 sampai dengan 4.500. Itu untuk target price-nya. Dan kemudian kalau dari sisi price action, ini untuk Antam di sini masih memang menunjukkan penguatannya dengan adanya titik retesting yang terjadi. Jadi ini merupakan area retest. Ketika dia break akan ada retest dan kemudian maka selanjutnya adalah penguatan. Jadi kalau kita lihat di sini, area yang harus kita waspadai sebenarnya adalah area 3170. Di mana ketika area 3170 itu berhasil ditembus, maka Antam bisa saja melanjutkan penguatannya sampai ke area 4.400 sampai dengan 4.500. Lalu bagaimana cara entry-nya? Cara entry-nya mudah. Kita bisa buka untuk time frame daily-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada gap. Memang untuk beberapa waktu ke depan nih, Antam ini akan masuk ke area gap-nya terlebih dahulu. Baru selanjutnya itu akan membentuk satu pergerakan koreksi minor. Nah, yang akan kita tunggu adalah pergerakan koreksi minornya ini nih. Jadi kalau kita melakukan forecasting, untuk pergerakan koreksi minornya itu di area 2370 sampai dengan 2450 itu akan menjadi salah satu area yang cukup menarik untuk melakukan buy on weakness di saham Antam. Jadi ini disclaimer on terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tadi dari sisi weekly-nya kita sudah tahu target price-nya di berapa. Jadi kalau untuk target midterm ya, memang untuk Antam ini bisa saja masuk ke 3.710, baru nanti ketika memang investasi ini berhasil di Indonesia, maka 4.400 sampai dengan 4.500 sangat mungkin sekali untuk dicapai untuk Antam.
Lalu selanjutnya kita bahas untuk TINS ya. Untuk TINS kita lihat di sini untuk kondisi price action-nya dari sisi weekly-nya terlebih dahulu. Di sini TINS telah berhasil menembus area diagonal trendline ya. Jadi ini diagonal trendline-nya. Di sini memang tidak ada pola yang cukup signifikan untuk TINS dan juga kondisi dari price action weekly-nya ini sudah membentuk yang namanya rejection atau membentuk yang namanya pembalikan arah harga di area resisten. Namun kembali lagi harga dihempas naik ke atas karena dia terjadinya rejection di area dynamic support. Maka kesimpulannya untuk TINS ini masih bisa menguat. Target price terdekat untuk TINS kita bisa menandakan area resistennya di 2200 sampai dengan di area 2450 atau 2500 juga bisa masuk. Ya, jadi ini memang area resisten yang cukup kuat untuk TINS, di mana ini akan menjadi perjalanan yang cukup panjang karena dia harus menembus area resisten yang terlebih dahulu di 1940 jika ingin menguat dan juga mencapai target price yang sudah kita tentukan. Dari sisi momentumnya ini juga masih flat ya, di mana dia bisa aja bergerak sideways terlebih dahulu. Kondisi volume juga tidak terlalu signifikan, maka besar peluang untuk TINS ini bisa bergerak sideways untuk membentuk yang namanya accumulation ya. Jadi kita di sini juga bisa buka untuk time frame daily-nya. Di sini akan menjadi resisten yang cukup signifikan ya, 1910 dan juga resisten selanjutnya di 2040 untuk TINS. Itu untuk dari time frame daily-nya. Jadi time frame daily ini adalah resisten-resisten yang harus dihajar oleh TINS ini untuk bisa masuk ke target price kita tadi di 2400 sampai dengan di 2500. Nah, lalu untuk support terdekat ya, TINS itu berada di area 1635. Maka ketika nanti untuk perdagangan 1 sampai 2 minggu depan jika memang terjadinya rejection, maka kita akan menunggu area 1635 ini untuk melakukan buy on weakness. Ingat, semuanya disclaimer on, kembali lagi ke keputusan si trader tersebut dan juga investor tersebut. Jadi kita akan menunggu untuk pergerakan yang cukup signifikan. Sebenarnya untuk masuk di TINS ini kita akan menunggu yang namanya buy on weakness ketimbang buy on breakout. Kenapa? Karena pergerakan TINS ini juga cukup volatile sama seperti Antam tadi. Jadi harap berhati-hati, risk management dan juga money managementnya harus tetap dijaga. Dan kemudian yang terakhir kita akan bahas untuk INCO. Dimana kalau untuk INCO dari sisi time frame weekly-nya terlebih dahulu kita lihat di sini INCO sudah mencapai titik resisten yang cukup kuat. Nah, di sini akan menjadi salah satu area yang cukup signifikan untuk INCO, di mana resisten ini sebenarnya akan menjadi resisten kuatnya di 7075. Ketika INCO berhasil menembus resisten 7075 ini, maka kesimpulannya INCO akan menguat. Menguatnya sampai mana? Di sini kita bisa lihat ya, untuk time frame weekly-nya ada gap. Ya, gap ini akan menjadi target price dari INCO di 7.700. Memang tidak terlalu tinggi untuk pencapaiannya, tapi kita juga bisa menggunakan Fibonacci untuk kembali mengkombinasikan yang namanya target price yang cukup ideal. Jadi kita bisa menarik di sini Fibonacci-nya. Maka kesimpulannya ketika INCO berhasil di break ya ke atas resisten di 7.075 ini, dia akan menguat sampai ke 7.700 dan bahkan untuk terjadinya whipsaw itu sangat mungkin. Nah, whipsaw-nya ini bisa aja masuk ke 8.025 sebagai target price pertamanya. Baru setelah itu membentuk satu secondary dan kemudian menguat kembali. Kenapa kita bisa asumsikan seperti ini? Karena trennya sangat-sangat bullish. Jadi dari time frame weekly-nya di sini jelas ya time frame-nya bullish. Maka dari situ besar peluang untuk INCO ini bisa menguat didukung secara kondisi volume yang cukup signifikan. Tetapi dari sisi momentumnya memang masih flattening ya. Masih flattening berarti itu masih bergerak sideways memang potensinya. Jadi kita lihat di sini momentumnya ini flat, maka dari sini di 7025 ini akan menjadi salah satu resisten yang cukup kuat karena INCO ini bisa saja bergerak sideways terlebih dahulu. Tapi nanti kalau hari Senin dia berhasil break dari 7075, maka besar peluang 8025 akan menjadi target price yang cukup ideal untuk INCO. Dan target price selanjutnya adalah di 8975. Lalu bagaimana cara kita untuk masuk di INCO? Caranya mudah banget, kita tinggal buka time frame daily-nya. Di sini untuk time frame daily-nya kita lihat ya, ada resisten tadi di 7075, di mana ketika terjadinya rejection kita akan menunggu nih area gap di bawah sini untuk ditutup. Untuk gapnya di 6500 dan kemudian untuk support terdekatnya di 6275. Maka 6275 akan menjadi area untuk melakukan buy on weakness. Tetapi ingat, disclaimer on, kembali lagi
Semua keputusan ada di tangan investor itu sendiri. Jadi kita bisa tunggu di 6.200 dan kemudian di sini juga ada area support di 5.900 sampai dengan 5.700. Nah, area support itulah yang akan kita tunggu untuk saham Inco ini untuk membentuk yang namanya rejection dan kemudian kita mulai hold dengan melakukan buy on weakness sampai ke target price atas tadi di 8.900. Semoga analisis yang telah saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan juga berguna bagi para penonton di rumah. Kalau kalian merasa terbantu dan juga merasa mendapatkan feel yang cukup baik dari analisis yang saya lakukan pada hari ini, silakan terus subscribe dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.